Teman-teman pelamar prioritas 1 yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran P3K Guru 2022 dikarenakan formasinya sudah habis, tentunya mengalami kekecewaan. Meskipun di sini nanti untuk teman-teman P1 yang belum mendapatkan formasi tahun 2022 akan dituntaskan pada tahun 2023, nantinya tetap akan ada 19.013 yang juga tidak bisa ditempatkan ya, dikarenakan tidak terjadi kebutuhan. Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru kabar gembira, yaitu 4 solusi bagi teman-teman semua pelamar prioritas 1 nanti supaya bisa diangkat menjadi ASN P3K semuanya. Nah, tentunya di sini kita harus bersiap mulai dari sekarang. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Seperti yang kita kutip dari jpnn.com, bahwasanya ada 4 solusi agar seluruh guru lulus passing grade P3K 2021 ini bisa diangkat menjadi ASN. Yang mana di sini tentunya untuk poin yang paling akhir ini adalah yang sangat dinantikan, teman-teman. Kita kutip dari jpnn.com, sebanyak 19.013 guru yang sudah lulus passing grade atau PG ini diperkirakan tidak akan terakomodir dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023. Penyebabnya adalah mereka itu mengajar di mata pelajaran atau mapel yang jumlah gurunya itu adalah berlebih. Kondisi tersebut membuat guru lulus passing grade yang merupakan pelamar prioritas 1 atau P1 ini sedih dikarenakan harus menelan pil pahit berkali-kali. Ketum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia, Hetty Kusrianingsih, mengatakan fakta tersebut itu sangat tidak sinkron ya dengan kebijakan pemerintah yang berencana akan memblok gaji P3K di dana alokasi umum atau DAU mulai tahun depan. Gaji P3K yang biasa ditransfer gelondongan ini akan diberikan flag ya, yang mana di sini sehingga Pemda itu tahu berapa besar dana pusat. Seharusnya kalau mau ada perubahan kebijakan soal gaji P3K 2023, Pemda pasti mengusulkan seluruh P1 agar tidak ada yang tersisa, tegas Hetty. Selanjutnya Hetty menawarkan ada 4 solusi agar seluruh guru yang sudah lulus passing grade ini diangkat menjadi ASN. Yang pertama itu adalah harus mau ditempatkan di daerah kekurangan ya, termasuk guru di 3T. Hetty menawarkan solusi agar 19.000 lebih guru P1 itu terangkat semuanya di tahun depan. Itu caranya P1 ditempatkan di daerah yang kebutuhannya banyak, tetapi peminatnya ini adalah masih kurang. Hetty yakin Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemdikbudristek ini memiliki data daerah mana saja yang membutuhkan banyak guru ASN. Tidak masalah di daerah 3T asalkan semua bisa terangkat menjadi ASN P3K, terangnya. Kemudian solusi yang kedua yaitu diangkat jadi guru bantu Kemdikbudristek. Nah, Hetty mengusulkan agar guru-guru yang sudah lulus passing grade yang tidak mendapatkan formasi P3K 2022 sampai tahun 2023 diangkat menjadi guru bantu Kemdikbudristek. Mereka diberikan SK Kemdikbudristek dan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan. Dia yakin Pemda tidak akan keberatan karena gajinya itu ditanggung langsung oleh Kemdikbudristek. Kemudian yang ketiga yaitu pembiayaan gaji P3K ini dengan sistem cost sharing. Hetty mengatakan pembiayaan gaji P3K menjadi polemik. Itu sebabnya perlu ada perubahan mekanisme penyaluran gaji P3K tidak terlalu membebani Pemda. Contohnya, gaji pokok ditanggung APBN, sedangkan tunjangan ini ditanggung oleh APBD. Dengan cost sharing, lanjut Hetty, baik pusat dan juga daerah ini mendapatkan solusi terbaik. Sama-sama mendapatkan beban, tidak ada yang berat sebelah. Pada bagian ini, Kemdikbudristek tinggal memetakan saja P1 sesuai dengan ijazahnya, sesuai sebaran kebutuhan guru di Indonesia, ucapnya. Yang keempat solusinya ini adalah diangkat menjadi PNS. Jika 3 solusi tersebut sulit dijalankan, Hetty menyarankan agar Presiden Joko Widodo ini menerbitkan kepres ya, pengangkatan guru lulus passing grade menjadi PNS.
Dia yakin tidak akan ada Pemda yang keberatan dengan kebijakan tersebut. Pemda akan senang bila diangkat PNS daripada P3K. Kalau P3K itu daerah masih dibebani anggaran juga, ucapnya. Heti berharap tahun depan ini 193.954 guru lulus passing grade ini diangkat semua menjadi ASN. Jangan sampai ada guru honorer yang menangis lagi. Seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk seleksi penempatan guru lulus passing grade P1 ini adalah dari total 193.994, ini baru 127.621 yang bisa ditempatkan. Ini adalah di tahun 2022, selanjutnya sisanya ini dialokasikan untuk dituntaskan di tahun 2023. Selanjutnya di sini sudah dipetakan. Dari sekian ini sebagian yaitu 46.000 sekian ini nanti terdapat kebutuhan dan positif diangkat di tahun depan. Sementara untuk 19.013 ini adalah tidak terdapat kebutuhan ya. Nah, tentunya di sini untuk dari program ini sudah dikoordinasikan oleh pemerintah pusat. Yang mana di sini dari Kemdikbudristek sendiri ini sudah memetakan untuk kebutuhan tahun 2023 ini cukup banyak juga. Ini meliputi dari kebutuhan guru dan juga tenaga kependidikan. Yang mana di sini nanti untuk di tahun 2023 untuk formasi Kemdikbudristek ini adalah terdapat 662.919. Ya, mana untuk total kebutuhan ini adalah diperoleh dari sisa kebutuhan tahun 2022 ditambah dengan potensi formasi 2022 yang tidak bisa terserap. Kemudian ditambah lagi dengan guru ASN yang diperkirakan pensiun ya di tahun 2024. Itulah totalnya ada 69.762. Kemudian kebutuhan tenaga kependidikan di 174 instansi, 131 kabupaten dan 30 kota serta 13 provinsi ini ada sekitar 82.717. Jadi fix untuk formasi yang nanti dibuka di tahun 2023 ini ada 662.919. Selanjutnya di sini nanti terkait tentang dari 19.000 sekian ini yang nggak bisa ditempatkan karena untuk formasinya ini sudah berlebih, maka ada 4 solusi di depan tadi. Selanjutnya apakah benar ini adalah untuk formasi nanti yakin 100% akan disetujui oleh Pemda? Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwasanya di sini upaya pemerintah dilakukan yang terbaik ya untuk mengangkat teman-teman yang sudah lulus passing grade juga dan juga P2, P3. Yang mana di sini disampaikan bahwasannya di sini nanti dimaksimalkan ya untuk mengusulan formasi di tahun 2023. Selanjutnya di sini dari Kemdikbudristek telah menghitung kebutuhannya sejumlah 662.919 guru P3K. Kemudian di sini dilakukan pendorongan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi 100% sesuai dengan kebutuhan yang dipetakan oleh Kemdikbudristek. Kemudian ada 3 solusi terkait tentang hal itu supaya Pemda itu memberikan formasi sesuai dengan kebutuhan. Yang mana di sini diberikan batas waktu jika sampai Maret ini tidak dilakukan pengusulan formasi, maka formasi langsung ditetapkan dari pemerintah pusat. Kemudian untuk undang-undang APBN pun juga dari Permenkeu juga ini mengatur bahwa anggaran gaji dan tunjangan itu melekat pada P3K dan nggak bisa digunakan keperluan lain. Soalnya DAU untuk gaji P3K ditransfer setelah pemerintah daerah ya melakukan pengangkatan sesuai jumlah P3K yang diangkat.